sungguh sangat baik. Mulut kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami taruh di hadapan-Mu. Kami datang dengan mengucap syukur Tuhan, karena banyak yang telah Engkau karuniakan dan berikan kepada kami. Kami tidak sanggup menghitungnya Tuhan. Hanya dengan hati yang bersyukur, dengan tangan yang terbuka, kami mau datang kepadamu ya Allah kami yang hidup. Oh Rabasyakata kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah sendirian di dalam hidup ini. Ada Engkau yang selalu menemani kami dan beserta dengan kami. Haleluya, 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 banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Tuhan umat percaya, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam anugerah dan kasih Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pujian yang tadi sudah kita ikuti sebagai fasilitas untuk kita menyembah Tuhan, menguatkan hati dan pikiran kita dan terus mengingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar. Puji Tuhan umat percaya, kita masuk dalam episode yang masih membahas mengenai masa lalu, tetapi hari ini saya rindu berbagi bagaimana kita mengatasi masa lalu tersebut. Terlebih dahulu kita perhatikan apa yang menjadi landasan firman Tuhan, terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Saya tahu ini bukan ayat yang asing di telinga kita, dan mari kita simak bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya umat percaya, ini perkataan Tuhan kepada umatnya, kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Sebaliknya, rancangan yang Tuhan buat bagi anak-anaknya adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Sehingga iman kita harus yakin bahwa dalam hari-hari ke depan yang kita akan alami, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada promosi dari Tuhan, ada peningkatan lepas peningkatan yang akan kita alami yang memang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Namun dalam kenyataan yang ada, kita seringkali mengatakan bahwa saya merasa tidak diberkati Tuhan, saya tidak melihat promosi dari Tuhan, saya tidak melihat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan. Umat percaya bukan karena Tuhan tidak melakukan janjinya, tetapi kembali, seringkali hidup kita dibutakan oleh masa lalu kita. Hidup kita dipenjarakan oleh persoalan-persoalan yang pada akhirnya menutup mata jasmani dan mata rohani kita untuk bisa melihat apa yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Nah, untuk itu umat percaya, mari jangan berlama-lama untuk mau dipenjarakan dengan masa lalu kita, mau dipersulit dengan apa yang ada di masa lampau. Mari mengambil keputusan hari ini untuk bergerak, untuk bangkit dari masa lalu kita, menyongsong masa depan yang Tuhan berikan. Karena pasti setiap hari ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ratapan 3:23 berkata rahmat-Nya baru setiap pagi. Jadi seharusnya setiap kali kita membuka mata, kita tahu akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan menjadi bagian dalam hidup ini. Nah, untuk itu sekali lagi tadi saya katakan, mari ambil komitmen untuk melangkah, untuk meninggalkan masa lalu dan kemudian menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan. Dan untuk itu ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan agar kita bisa dimerdekakan dari masa lalu kita. Yang pertama, umat percaya, akui apa yang menjadi masa lalu kita, yang membuat kehidupan kita tidak nyaman, yang menekan, yang menjadikan masalah di dalam hari-hari kita. Nah, kita akui itu di dalam kehidupan ini. Yang pertama, jelas kita mengakuinya kepada Tuhan. Seringkali ada banyak orang simpan semuanya, bahkan kepada Tuhan pun dia tidak menyampaikannya. Kalaupun dia menyampaikannya, dia lebih berkeluh kesah, dia lebih menjadi sedih, menjadi kecewa dengan situasi yang ada, tetapi persoalannya sendiri dia tidak ungkapkan. Jadi dia hanya kesal, kenapa saya gak nyaman, kenapa saya tidak damai sejahtera, kenapa saya jadi tidak sabaran, kenapa saya jadi sakit hati. Nah, hanya itu yang dia ungkapkan. Tetapi alasan mengapa dia mengalami hal-hal demikian tetap tersembunyi di dalam dirinya. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan pun kepada Tuhan kita harus terbuka
untuk menyampaikan apa yang sebetulnya menyakiti hati kita. Mari kita melihat apa yang menjadi contoh yang diteladankan oleh Daud kepada kita umat percaya. Saya mengajak Anda untuk membuka Mazmur pasalnya yang ke-38. Mazmur pasalnya yang ke-38, perhatikan terlebih dahulu ayatnya yang ke-19. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jadi umat yang diberkati Tuhan, Daud ini mengalami sesuatu di dalam hidupnya dan dia melihat dampak-dampak buruk akibat apa yang dia alami. Dia mengalami tekanan, sakit, ketidaknyamanan, dan dia mulai melihat bahwa ada banyak hal yang tidak baik yang akhirnya dia tuai di dalam hidupnya. Dan kemudian Daud mengambil keputusan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, dan dia mengatakan seperti yang ayat tadi saya sampaikan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Daud mengatakan seperti ini. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Jadi Daud mengakui apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi persoalannya. Dia akui, dia terbuka. Kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, pada waktu itu aku melakukan ini, aku melakukan itu, atau aku diperlakukan ini, aku diperlakukan itu, dan aku gak suka Tuhan, aku kecewa, aku sakit, orang itu seperti tidak mengasihi aku, orang itu seperti tidak memperdulikan aku, atau kenapa keadaan menjadi begini, kenapa keadaan seperti itu adanya. Mari terbukalah kepada Tuhan, ceritakan semuanya. Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, mari datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita mencurahkan hati, kita ceritakan semuanya, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita sudah menceritakan, ada kebebasan, ada kelegaan yang akan kita alami umat percaya. Nah, jadi nomor satu, lakukanlah itu kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, kalau memang sangat diperlukan, kita juga tidak perlu malu, tidak perlu merasa kecil hati. Mari sampaikan apa yang menjadi beban kita kepada orang-orang yang kita pandang layak atau yang Tuhan gerakkan kepada kita untuk kita percayakan cerita kita. Untuk menjadi tempat berbagi di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda membuka kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Berarti ini bukan tindakan satu orang, ada 2 orang atau mungkin ada 3 orang yang sedang berbicara satu dengan yang lainnya. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, dikatakan kemudian bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi Alkitab juga mempersilahkan kepada kita untuk berbagi kepada orang-orang yang kita pandang layak atau kita pandang aman untuk menjadi tempat kita berbagi persoalan kita. Dan pastinya kalau dalam ayat ini adalah orang benar, orang rohani, orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena nantinya ketika dia mendengar cerita kita, dia tidak akan menyampaikan lagi ke tempat yang lain atau tidak menjadikan sebuah cerita yang bisa melemahkan kita atau menjatuhkan kita di kemudian hari. Tetapi kemudian dia menjadi orang yang bisa mendoakan kita, menopang kita, menguatkan kita. Jadi umat percaya jangan malu, jangan ragu untuk bisa mempercayakan cerita kita kepada seseorang. Mungkin dia seorang gembala, mungkin dia adalah seorang guru mentor kita, pembina kita, atau dia adalah orang-orang yang memiliki panggilan sebagai konselor di sebuah lembaga. Kalau Tuhan gerakan, jangan malu. Seringkali kita berkata, apa kata orang kalau saya cerita?
Ya, nanti orang menghina saya, orang mempermalukan, merendahkan saya. Jangan seperti itu. Ini untuk kesehatan kita. Ini untuk ya ketenangan dan kesejahteraan kita. Jadi kalau kita digerakkan untuk melakukannya, mari kerjakan umat percaya. Lalu kemudian satu hal lagi, bicara soal pengakuan. Mari sampaikan apa yang kita alami. Apalagi kalau itu penting untuk diketahui oleh seseorang atau bahkan berkaitan dengan seseorang, mari sampaikan kepada orang tersebut. Saya ambil contoh begini. Ada pasangan-pasangan yang mungkin sebelum menikah, salah satu di antara mereka telah mengalami atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan karena malu atau karena takut, dia sembunyikan itu dari pasangannya dan bertahun-tahun ya dia simpan itu di dalam hati, dan masalahnya tidak membawa kemerdekaan dan menjadi sebuah tekanan di dalam hubungan itu. Nah, kalau yang bersangkutan sudah banyak dipulihkan oleh Tuhan dan tergerak untuk menyampaikan apa yang dia alami kepada pasangannya, mari lakukan. Karena itu akan membuat pernikahan kita menjadi damai sejahtera, kita menjadi tenang, kita menjadi merdeka. Memang sekali lagi yang harus dipertimbangkan adalah kesiapan kita pribadi. Apakah kalau kita menyampaikan hal itu dan kemudian kita menerima feedback yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya kita siap untuk menerimanya. Atau kita juga perlu melihat kesiapan orang lain tersebut atau pasangan kita tersebut. Apakah dia siap untuk menerima cerita kita. Supaya jangan sampai setelah kita menyampaikannya, apalagi hanya berdasarkan emosi atau perintah orang, lalu kemudian terjadi ketidaksiapan dan rumah tangga kita malah berantakan. Nah, ini contoh saja umat percaya. Ya, kalau ada sesuatu yang memang perlu kita akui kepada orang lain, yang memang orang lain itu perlu tahu agar kita rasa merdeka, kita rasa bebas dari tekanan persoalan masa lalu kita. Mari kita sampaikan, mari kita lakukan. Ya, akan sangat jauh berbeda ya rasanya sebelum kita menyampaikan persoalan itu dengan sesudah kita menyampaikan persoalan itu. Karena iblis itu kan bapak pendakwa ya, umat percaya. Seringkali dia akan mendakwa apa yang kita sembunyikan, dan itu yang membuat kita gak merdeka. Kalau kita menyembunyikan sesuatu dari orang lain, iblis akan terus desak hal itu, dan itu menjadi gak nyaman. Tapi kalau itu sudah kita sampaikan, maka ada kelegaan. Kita juga tahu keadaannya dan kita harus tahu bagaimana untuk melangkah selanjutnya. Dan kalaupun kemudian iblis mendakwa lagi hal itu, maka kita sudah punya kekuatan untuk melawannya. Kita sudah punya kekuatan untuk menangkisnya. Kenapa? Karena memang sudah terbuka. Karena memang sudah didengar oleh orang dan mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau iblis mendakwa lagi dengan masalah itu, ya kita dengan kekuatan mengatakan bahwa itu sudah berlalu dan aku sudah tidak terikat lagi dengan masa lalu itu, dan aku saat ini sedang berjalan untuk merenda masa depanku. Jadi umat percaya, pengakuan ini penting sekali untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ada satu cerita ya dalam kehidupan sehari-hari mengenai 2 asisten rumah tangga. Lalu 2 asisten rumah tangga ini sama-sama bekerja di sebuah rumah, dan salah satu di antaranya memecahkan vas bunga kesayangan tuannya. Lalu ketika itu pecah, dia takut luar biasa karena ini vas kesayangan. Lalu temannya mengetahui bahwa rekannya ini memecahkan vas bunga itu, dan rupanya peristiwa itu dijadikan senjata ya untuk merendahkan atau untuk mengendalikan temannya ini. Jadi suatu ketika dia berkata begini, "Tolong ambilin saya minum dong." Lalu temannya bilang gini, "Kok kamu nyuruh saya?" Kalau kamu gak melakukan apa yang saya mau perintahkan kepadamu, saya bilangin loh vas bunga itu. Wah, karena takut dia ikutin. Lalu kemudian selesai mereka bekerja, tiba-tiba temannya berkata begini, "Tolong pijetin dong kaki saya." Wah, kok jadi begini gitu kan ya? "Enggak dong, saya kan capek. Saya gak mau mijitin kaki kamu," kata temannya begitu. Lalu temannya berkata begini, "Vas bunga,
Ya. Jadi dia menyuruh seenak-enaknya dan tiap kali disanggah dan tidak ingin dilakukan oleh temannya, dia akan mengucapkan kata-kata sakti itu dan akhirnya temannya mengikutinya. Sampai suatu ketika dia kembali ingin memerintah temannya dan dia perintahkan begini, aduh aku hari ini capek ya, tapi kerjaanku banyak banget, tolong kamu kerjain kerjaan saya. Ya gak bisa dong, kerjaan saya juga banyak. Kamu kerjakan bagianmu, itu tanggung jawabmu. Dan seperti biasa kata-kata sakti keluar umat percaya. Vas bunga, dia bilang begitu, vas bunga. Terus temannya berkata begini, terserah mau vas bunga kek, katanya begitu, mau pot bunga, mau apa, saya gak mau kerjain kerjaan kamu. Saya kasih tahu loh peristiwa vas bunga itu, terserah. Ya kamu mau kasih tahu dan lain sebagainya, terserah, saya gak mau kerjain pekerjaan kamu. Nah bingung kan temannya ini kenapa begitu, lalu dia tanya, kamu gak takut dipecat? Kamu gak takut saya ceritain kamu mecahin vas bunga kesayangan Tuhan? Kamu mau ngelawan saya dan lain sebagainya. Lalu temannya berkata begini, saya tidak takut lagi sama kamu. Saya tidak mau lagi mengerjakan apa yang kamu minta kepada diri saya. Saya gak takut lagi sama kata-kata vas bunga yang kamu sebutkan berulang-ulang di telinga saya. Kenapa begitu? Kata temannya. Karena saya sudah mengakui apa yang saya lakukan kepada Tuhan. Dan Tuhan kita tidak masalah. Lihat umat percaya. Ya, ketika pengakuan terjadi, kemerdekaan dimiliki, ketenangan ya dialami, dan keberanian kita bisa kerjakan ketika ada pendakwaan atau ada situasi yang tidak nyaman menimpa kita. Nah demikian pula dalam hidup ini umat percaya. Kalau kita mengalami tekanan dari masa lalu, persoalan dan lain sebagainya, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah akui kepada Tuhan, akui kepada orang yang memang bisa dipercayakan, dan akui kepada pribadi yang memang harus tahu apa yang terjadi dan apa yang pernah kita alami. Dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya dalam waktunya Tuhan dan dalam caranya Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Kita berhenti dulu sampai di sini umat percaya. Dalam episode yang berikutnya saya akan melanjutkan dalam poin yang kedua dan dalam poin yang ketiga. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa tidak ada yang kebetulan mengapa kami harus mendengarkan pesan ini pada kesempatan ini. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati kami, ingin selalu membuat kami merasakan sukacita dan kenyamanan, sehingga Engkau menginginkan kami untuk tidak terikat dengan masa lalu kami, merdeka dari segala tekanan yang ada, dan kemudian bisa menyongsong berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kalau pada hari ini Roh Kudus menggerakkan kami untuk mengambil keputusan untuk melangkah keluar dari tekanan dan keberadaan masa lalu kami, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Dan hal pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana kami mau mencurahkan hati kami kepada Engkau. Kami mau cerita detail apa yang kami alami, apa yang kami lakukan, apa yang pernah kami rasakan. Kami mau cerita sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang paling tepat untuk mendengarkan apa yang menjadi seruan kami. Aku berdoa, biarlah pemirsa yang saat ini mengalami kegelisahan, ketakutan, tekanan akibat masa lalu mereka, biarlah mereka diberikan kekuatan Tuhan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, terlebih kepada Engkau. Dan kalau memang digerakkan kepada orang-orang yang memang harus mereka sampaikan, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja kepada kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki keberanian untuk memutuskan tali-tali masa lalu mereka, dan mereka memperoleh apa yang baik daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap firman yang kami dengar pada hari ini Bapa, itu menjadi fondasi iman kami
kami bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami bisa menyongsong hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah setiap kali mereka mengikuti program acara ini, mereka bertumbuh di dalam Engkau, mereka semakin intim di dalam Engkau, dan semakin menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang ditaburkan menjadi benih unggul di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk setiap keluarga yang kami miliki, terima kasih untuk gereja di mana kami boleh berkomunitas, persekutuan di mana kami boleh berkomunitas ya Tuhan. Dan juga berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, biar terus damai sejahtera dan anugerah Tuhan menyertai bangsa kami. Kami serahkan seluruh doa dan kerinduan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.